Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pemasaran relasional atau Customer Relationship Marketing untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Mufti Hasan Alfani, SESYME. Saya Gina Martia, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari Customer Relationship Marketing atau yang sering disingkat dengan CRM. CRM merupakan suatu integrasi dari pemasaran, penjualan, dan strategi pelayanan yang membutuhkan kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan dengan para konsumennya. CRM dapat membantu manajemen meningkatkan laba dengan menetapkan strategi yang berfokus kepada pelanggan. Pengertian CRM menurut beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Carlson Marketing pada buku Konsep Dasar CRM pada tahun 2000 pada halaman 8, ia mengatakan bahwa sebuah strategi bisnis di mana yang secara produktif membangun sebuah moto atau panduan bagi sebuah organisasi dengan karyawannya, pemasoknya, dan pelanggannya dalam meningkatkan pendapatan dan penampilan. Yang kedua, menurut Atlassian Consulting pada buku Konsep Dasar CRM pada tahun 2000 pada halaman 8, CRM adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi, menarik, mendapatkan, dan mempertahankan pelanggan melalui satu paket kemampuan yang terintegrasi. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa CRM ditujukan untuk mengelola hubungan secara jangka panjang dengan pelanggan. CRM digunakan oleh perusahaan untuk berintegrasi secara lebih baik dan lebih efektif terhadap pelanggan yang telah diseleksi berdasarkan tingkat keloyalannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang manfaat CRM. Yang pertama itu peningkatan pendapatan. Aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan dengan aplikasi CRM. Yang kedua yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, apakah itu melalui web, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya. Aplikasi CRM juga memungkinkan penjual atau pelayanan dengan biaya yang lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran spesifik dan fokus, bertuju ke pelanggan yang tepat pada kesempatan yang tepat dan waktu yang tepat pula. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Dapat menyederhanakan aluran informasi dan transaksi untuk meningkatkan waktu respon terhadap pelanggan maupun siklus pembuatan dan penjualan produk. Yang selanjutnya nomor 5, meningkatkan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan membawa produknya ke pasar lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Dengan adanya data pembelian yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Yang ketiga, langkah-langkah pemasaran relasional atau CRM. Langkah-langkah pemasaran relasional atau CRM terbagi menjadi tiga langkah. Yang pertama, menambah jumlah pelanggan baru, yaitu untuk mendapatkan atau menambah jumlah pelanggan baru, perusahaan dapat melakukan promosi untuk memperkenalkan produk atau jasa yang dimilikinya. Langkah yang kedua yaitu memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang telah dimiliki oleh perusahaan, yaitu tujuan pada tahap ini adalah untuk memberikan pelayanan yang bersifat stop service untuk semua hal yang berhubungan dengan pelanggan. Nilai tambahan yang diberikan berupa penawaran produk atau jasa dengan kualitasnya yang lebih baik. Langkah yang ketiga yaitu mempertahankan para pelanggan potensial. Pada tahap ini, perusahaan berusaha untuk lebih mengenal kebutuhan setiap pelanggannya secara keseluruhan, lebih spesifik sebab tidak semua pelanggan memiliki kebutuhan yang sama dengan kebutuhan pasar.
piramida CRM, yaitu 1. Pelanggan aktif. Orang atau perusahaan yang telah melakukan pembelian barang atau jasa dari perusahaan dari periode tertentu. Selanjutnya, pelanggan yang tidak aktif. Orang-orang atau perusahaan yang telah membeli barang atau jasa pada masa lalu, akan tetapi tidak dalam periode tertentu. Prospek. Orang atau perusahaan yang mempunyai suatu hubungan dengan perusahaan kita, akan tetapi sampai sekarang mereka belum membeli barang atau jasa dari kita. Selanjutnya, suspek. Orang atau perusahaan yang kita sanggup layani dengan produk atau jasa kita, akan tetapi kita sampai sekarang belum mempunyai hubungan dengan mereka. Dan terakhir, the rest of the world. Orang atau perusahaan yang memang tidak mempunyai keperluan atau keinginan untuk membeli atau menggunakan produk jasa perusahaan. Saya Gina Martia, saya di sini akan menjelaskan tentang praktek pasar relasional. Penerapan CRM yang lebih efektif membutuhkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan bagian fungsi yang berbeda dalam perusahaan. Departemen Manajemen Information System atau MSI dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis, dan membuat informasi yang relevan yang dapat dibaca oleh pegawai dalam menetapkan program baris depan. Bagian pelayanan dan penjualan mempunyai tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Bagian operasional dan human resources manajemen atau HRD dibutuhkan untuk mempekerjakan, melatih, dan memotivasikan pegawai dengan menggunakan informasi pelanggan untuk mengembangkan pelayanan secara personal. Dan video presentasi kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.